Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Sugeng Waisal NIM 17101214. Saya Ivan Pratama Sudirman, NIM 17101020. Saya Yustika Arinil Haq, NIM 17101217. Nah, kami dari kelompok 1 membuat tugas besar sisi komputer dengan judul tugas yaitu klasifikasi jenis sayuran menggunakan metode Otsu thresholding. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dan nantinya juga kami akan membuat sebuah simulasi dari tugas besar yang sudah kami buat. Untuk presentasi nanti akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mas Ivan dan Mbak Arin. Ini untuk tampilan dari PowerPoint-nya atau presentasinya. Kepada Mas Ivan, silakan. Oke, untuk slide yang pertama, sebelumnya kelompok 1 ini akan membahas tentang klasifikasi jenis sayuran menggunakan metode Otsu thresholding. Nah, yang pertama ini slide-nya tentang konsep segmentasi. Segmentasi membagi citra ke dalam sejumlah region atau objek. Level untuk pembagian tergantung pada masalah yang diselesaikan. Proses segmentasi berhenti ketika objek yang diinginkan dalam aplikasi telah terisolasi. Misal, pemeriksaan otomatis pada rakitan produk elektronik. Yang diinginkan adalah analisis citra produk dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan tertentu, seperti salah komponen atau lintasan hubungan yang putus. Oke, untuk slide yang kedua masih membahas tentang konsep segmentasi. Algoritma umumnya didasarkan pada satu dari dua properti nilai intensitas, diskontinuitas, dan similaritas. Kategori pertama, pendekatannya adalah memecah atau memilah citra berdasarkan perubahan kasar dalam intensitas seperti tepi dalam citra. Kategori kedua, didasarkan pada pemecahan citra ke dalam region yang sama menurut sejumlah kriteria yang didefinisikan seperti thresholding, region growing, region splitting, and merging. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai Otsu thresholding. Tujuan dari metode Otsu adalah membagi histogram citra gray level ke dalam dua daerah yang berbeda secara otomatis tanpa membutuhkan bantuan user untuk memasukkan nilai ambang. Pendekatan yang dilakukan oleh metode Otsu adalah dengan melakukan analisis diskriminan, yaitu menentukan suatu variabel yang dapat membedakan antara dua atau lebih kelompok yang muncul secara alami. Analisis diskriminan akan memaksimumkan variabel tersebut agar dapat membagi objek latar depan atau foreground dan latar belakang atau background. Sederhananya, algoritma ini mengembalikan nilai ambang intensitas tunggal yang membagi piksel-piksel menjadi dua kelas, yaitu latar depan dan latar belakang. Nilai ambang ini ditentukan dengan meminimaliskan ragam intensitas dalam kelas atau memaksimalkan ragam intensitas antar kelas. Nah, ini salah satu aplikasi citra dengan menggunakan metode Otsu, di mana yang citra asli itu seperti gambar ini ya, yang awal. Lalu gambar citra asli ini atau kita sebut citra RGB lah ya, itu kita konversikan biasanya itu konversinya itu melalui tahap konversi ke biner terlebih dahulu. Nah, ini yang hitam putih itu konversi biner, baru nanti dapat hasil metode Otsu-nya.
di mana yang kita tahu metode Otsu itu kan memisahkan antara foreground atau latar depan dengan background, latar belakang. Nah, di sini setelah kita mendapatkan citra biner, kita akan mendapatkan citra yang sudah tersegmentasi menggunakan metode Otsu. Dan ini ada grafik atau histogram. Histogramnya ini nilai ambang terhadap nilai pixel. Nah, di mana terdapat garis putus-putus itu adalah garis yang menunjukkan pemisah antara foreground dan juga background. Di mana pada saat citra foregroundnya itu nilai ambangnya setelah 90 kurang lebih. Nah, kalau citra backgroundnya itu sebelum 90. Oke, next. Ya, untuk yang selanjutnya, citra grayscale. Citra grayscale adalah warna-warna pixel yang berada dalam tentang gradasi warna hitam dan putih. Next. Nah, ini merupakan image color di mana warna-warna yang ada di sebelah kiri ini merupakan RGB, sedangkan warna yang di sebelah kanannya itu merupakan grayscale-nya. Next. Nah, di sini dijelaskan color dialog seperti yang terlihat pada gambar di atas. Jika memilih warna soft hitam, putih, atau abu-abu, maka akan berada dalam pita warna grayscale. Apabila tanda panah digeser menuju ke atas, putih, atau ke bawah menuju ke hitam, maka red, green, dan blue akan memberikan nilai yang sama. Untuk mengubah warna image menjadi grayscale, cara yang umum dilakukan adalah dengan memberikan bobot untuk masing-masing warna berdasar warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Tetapi cara yang cukup mudah adalah dengan membuat nilai rata-rata dari ketiga warna dasar tersebut dan kemudian mengisikannya untuk warna dasar tersebut dengan nilai yang sama, seperti pada yang telah dicontohkan di atas. Next. Nah, ini ada contoh yang di sebelah kanan ini merupakan citra asli atau RGB-nya. Nah, yang di tengah itu merupakan grayscale image-nya. Lalu untuk diagram ini yang 150.000, 100.000, 100.000, dan 150.000 itu merupakan nilai pixel. Lalu untuk yang bawahnya itu 100 sampai 250 itu merupakan nilai grayscale-nya. Next, Mas. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami dan sekarang kami akan melanjutkan ke simulasinya. Ini untuk program yang sudah kami buat, di mana ini adalah program untuk input data latihnya, dan ini sebelahnya merupakan program untuk pembuatan dari GUI-nya atau Graphical User Interface. Nah, di sini langsung kita coba saja masuk ke tampilan GUI-nya. Nah, di sini kami menggunakan sampel 3 jenis sayuran, itu yang kami input ke dalam program, di mana 3 jenis sayuran tersebut adalah sayur kol, sayur sawi, dan sayur wortel. Di sini kami akan mencoba untuk mengklasifikasikan jenis sayuran tersebut berdasarkan citra dari sayuran tersebut. Kita coba saja untuk percobaan yang pertama.
Nah, untuk percobaan pertama di sini saya menggunakan data uji berupa sayur kol. Oke, ini adalah citra asli atau citra RGB-nya. Ini yang ditampilkan. Nah, setelah citra asli ditampilkan, kita akan melalui sebuah proses segmentasi citra. Nah, dalam sebuah proses segmentasi citra, maka pasti akan melalui sebuah proses konversi dari citra RGB ke citra biner. Ini adalah hasil dari citra biner dan ini adalah hasil segmentasi citranya di mana citra background atau nilai backgroundnya itu dihilangkan, yang ditampilkan hanyalah foreground. Lalu kita lakukan ekstraksi ciri. Nah, ekstraksi ciri ini dilakukan untuk mengklasifikasikan sebuah citra tersebut. Citra tersebut termasuk jenis sayuran apa, itu hasil dari ekstraksi ciri yang sudah kita buat. Untuk ekstraksi ciri ini, kita menggunakan 3 metode, yaitu RGB, Red Green Blue, HSV, Hue Saturation Value, dan ekstraksi ciri ukuran, atau di sini kita menggunakan ukuran area. Nah, langsung kita klasifikasikan. Ya, di sini terlihat ya, hasil klasifikasi dari citra tersebut merupakan sayur kol. Berarti ini sudah tepat. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba sayuran sawi. Kita lihat tepat atau tidaknya. Nanti akan dibimbing oleh Mas Ivan. Oke, percobaan pertama berhasil. Kita mengklasifikasikan sayuran kol ya. Sekarang Ya. kita coba mengklasifikasikan sayuran sawi. Apakah berhasil klasifikasinya? Kita langsung masuk ke lot citra untuk mengambil citra. Pilih data uji. Lalu kita pilih sayuran sawi ya. Open. Nah, nanti akan muncul citra asli atau citra RGB. Di mana setelah kita udah load, tandanya adalah yang di bawah load itu artinya sudah tampil ya, sawi07.jpg. Setelah gambar citra aslinya tampil, kita klik segmentasi untuk memisahkan antara background dengan foreground atau latar depan. Karena kita menggunakan metodenya Otsu ya. Nah, sebelum kita ke metode Otsu, itu biasanya citra asli itu akan dikonversikan terlebih dahulu dengan citra biner, di mana citra biner itu biasanya terdiri dari 2 warna putih dan hitam. Hitam nilainya 0, putih nilainya 250 ya. Ya Mas? Ya, betul sekali. 50. Nah, setelah melewati step atau konversi dari citra RGB ke citra biner, maka mendapatkan hasil segmentasi seperti itu. Jadi sudah dilakukan biner dan didapatkan hasil citra segmentasi dengan menggunakan metode Otsu. Setelah itu, kita langsung ekstraksi ciri untuk mengklasifikasikan citra asli. Nah, nanti hasilnya seperti itu di tabel. Dan ada 3 metode yang kita gunakan di ekstraksi ciri, yaitu RGB dan HSP, dan terakhir area. Nah, lalu setelah ekstraksi ciri sudah dapat, kita klasifikasikan. Ya, betul. Bahwasanya itu sayuran sawi. Next. Oke, siap. Terima kasih Mas Ivan. Jadi sudah terlihat di sini keakuratannya bahwa betul dari citra gambar ini terlihat dan diklasifikasikan bahwa ini adalah jenis sayuran sawi. Sudah tepat. Lalu selanjutnya yaitu kita klasifikasikan jenis sayuran yang lain dan nanti akan dibimbing oleh Mbak Arin. Silakan. Ya, untuk percobaan yang selanjutnya, kita langsung saja mulai. Untuk mengambil gambarnya, kita load citra. Nah, kita ambil gambarnya. Nah, di sini sudah muncul untuk citra aslinya atau RGB-nya.
Lalu setelah muncul citra aslinya kita segmentasikan. Nah, untuk menghasilkan hasil segmentasi, kita melalui konversi ke citra biner terlebih dahulu. Lalu dihasilkan untuk hasil segmentasinya ini di mana background-nya sudah dihilangkan. Untuk langkah yang selanjutnya kita ekstraksi ciri. Nah, di sini ada hasil dari ekstraksi ciri di mana ada nilai-nilainya. Nah, lalu setelah muncul hasil ekstraksi ciri ini, lalu kita klasifikasikan jenis sayuran yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini sudah betul ya untuk klasifikasinya ini merupakan jenis sayuran wortel. Nah, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Ivan dan Mbak Arin yang sudah memberikan penjelasannya dari masing-masing jenis sayuran yang sudah kita inputkan tadi, di mana untuk hasilnya adalah sesuai untuk antara input gambar dan jenis klasifikasi dari sayuran tersebut. Nah, itu adalah hasil simulasi dari program yang sudah dibuat oleh kelompok kami, dan tadi juga sudah kami presentasikan perihal program atau judul dari tugas besar fisik komputer yang sudah kami buat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.